Selamat sore saudara mahasiswa. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah perencanaan, di mana subtema pada pertemuan kali ini kita akan membahas tahapan dan proses perencanaan pembangunan. Tahap perencanaan pembangunan. Di sini di dalam perencanaan pembangunan ada beberapa tahap yang harus dilalui atau disusun. Yang pertama adalah penyusunan rencana, selanjutnya penetapan rencana, selanjutnya pengendalian pelaksanaan rencana, dan yang terakhir adalah evaluasi pelaksanaan rencana. Di dalam penyusunan rencana ada 4 langkah yang harus diperhatikan, yaitu penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Di sini melibatkan masyarakat atau stakeholder dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintah melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Dan yang selanjutnya adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Yang kedua adalah penetapan rencana. Di dalam penetapan rencana menjadi produk hukum yang sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Nah, menurut undang-undang ini, rencana pembangunan jangka panjang nasional atau daerah ditetapkan sebagai undang-undang atau peraturan daerah. Rencana pembangunan jangka menengah nasional daerah ditetapkan sebagai peraturan presiden atau kepala daerah, dan rencana pembangunan tahunan nasional atau daerah ini ditetapkan sebagai peraturan presiden atau kepala daerah. Selanjutnya adalah tahapan pengendalian. Nah, di dalam tahapan pengendalian ini, pelaksanaan rencana setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Perencanaan masih tetap mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian pelaksanaan rencana bersama SKPD yang bersangkutan. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan, koreksi, dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan kementerian atau lembaga satuan kerja perangkat daerah. Dan tahapan yang keempat adalah tahap evaluasi, yaitu bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan atau input, keluaran atau output, hasil result, manfaat benefit, dan dampak daripada perencanaan itu sendiri atau impact. Kita bicara mengenai proses perencanaan pembangunan. Di dalam proses perencanaan pembangunan ini ada beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan politik, selanjutnya proses teknokratik, proses partisipatif, dan yang terakhir adalah proses bottom up dan top down dan bottom up.
Pendekatan politik. Di dalam pendekatan politik di sini bisa terjadi dalam pemilihan presiden atau kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik atau public choice theory of planning, khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJM dan janji-janji kampanye. Nah, di sini di dalam pendekatan politik ini tentunya di saat pemilihan kepala daerah, baik itu kepala daerah tingkat kabupaten ataupun sekalipun itu tingkat nasional atau presiden, di sini ada janji-janji politik yang disampaikan oleh calon itu sendiri. Nah, di saat janji politik itu disampaikan, tentunya di saat dia pun terpilih menjadi apa yang diinginkan atau entah itu presiden atau kepala daerah. Nah, disinilah akan terjadi pendekatan politik. Kenapa? Karena janji-janji baik visi misi yang dijanjikan di saat kampanye itu tentunya nanti itulah yang akan diimplementasikan kepada masyarakat. Yang selanjutnya adalah proses teknokratik. Nah, di dalam proses teknokratik ini menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau suatu satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Nah, di sini kita ambil contoh dinas-dinas menyusun program berdasarkan kajian-kajian yang ada di dinas itu melalui penelitian-penelitian dan kajian-kajian. Nah, di mana dinas-dinas itu menggunakan metode teknokratik ini baik itu melalui kajian-kajian yang dilakukan di dalam dinas itu maupun penelitian-penelitian yang sesuai dengan penyusunan program tersebut berdasarkan dari kajian-kajian yang ada di dinas-dinas itu melalui penelitian-penelitian dan melalui kajian. Nah, untuk selanjutnya itu proses partisipatif. Nah, di dalam proses partisipatif ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholder, penggalian partisipasi dan aspirasi masyarakat. Modelnya di sini musyawarah perencanaan pembangunan atau sering disingkat dengan musrenbang. Misalnya masyarakat ingin dibangun jalan atau yang lain. Nah, di sini aspirasi dari masyarakat yang dibutuhkan atau pendapat-pendapat masyarakat diperlukan sehingga di saat pembangunan itu dilaksanakan, proses pembangunan itu dilaksanakan tentunya sesuai dengan harapan daripada masyarakat itu sendiri. Apakah itu pembangunan di bidang infrastruktur jalan atau bangunan di bidang yang lain. Ini lebih condong partisipasi dari masyarakat dilibatkan sehingga keperuntukan daripada hasil pembangunan itu bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah di sini ada proses top down dan bottom up. Ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, rencana-rencana hasil proses dari atas ke bawah dan sebaliknya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kota, kecamatan dan kelurahan. Nah, di sini jenjang ini tidak hanya top down saja, tetapi juga bottom up. Dan begitu juga sebaliknya sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik. Nah, demikianlah pertemuan kita pada sore hari ini. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya yaitu minggu depan.